Terima kasih pemirsa Celeb on Cam atas kesetiaannya untuk tetap bersama kami yang akan mengupas kisah dan kehidupan publik figur secara mendalam. Nama Vicky Prasetyo kembali membuat berita. Walaupun tangan dan kakinya terpasung di balik lembaga pemasyarakatan Bula Kapal Bekasi, rupanya tak mengurangi rasa percaya dari Vicky. Lihat saja saat ia menghadiri sidang cerai dengan Rama Nuraini di Pengadilan Agama Bekasi kemarin, sosok Vicky jauh dari statusnya. Ayu Ting Ting benar-benar mantap untuk bercerai dari Angie. Benarkah Ayu mengalami KDRT? Lantas, akankah nama Angie tetap tercantum di akte kelahiran buah hatinya itu? Ada satu dua ya perbuatannya yang sangat menyakitkan hati Ayu ya, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Vicky Prasetyo mengklaim jika Zaskia Gotik masih mencintai dirinya. Apa yang membuat yakin jika Zaskia tidak bisa ke lain hati? Apa tanggapan Zaskia soal klaim mantan tunangannya itu? Mbak kalau tanya itu membuat saya makin kontroversi hati. Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur selama 30 menit ke depan. Tekad pedangdut Ayu Ting Ting untuk menuntaskan perkawinannya dengan Henry Baskoro Hendarso alias Angie tak bisa ditawar lagi. Ayu Ting Ting pun nampaknya tidak mau lagi berhubungan dengan suaminya itu pasca melahirkan buah hatinya. Seolah ingin lepas dari sosok Angie, Ayu juga telah menyiapkan pengacara yang akan mengurus gugatan cerainya. Bahkan penunjukan kuasa hukum Ayu ini ternyata telah disiapkan Ayu sejak lama. Lantas, mengapa Ayu baru mempromosikannya sekarang? Mungkinkah selama ini Ayu masih menunggu itikat baik dari Angie? Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum Ayu itu sudah lama ya. Sejak permasalahan antara dia dengan Angie mulai mencuat, Ayu sudah sering pihak Ayu ya konsultasi sama kita. Ya tentu dia konsultasi bagaimana dia langkah-langkah tentunya yang akan diambil. Inilah akhir dari drama percintaan Ayu dengan Angie. Jika Ayu dan Angie bisa menyembunyikan soal kepastian kapan hari pernikahan mereka yang masih menjadi misteri, kini keduanya tak sanggup lagi untuk menutupi konflik di antara mereka. Dari pengakuan Alfian Bonjol, sarjana hukum, diketahui jika hati kliennya itu terlanjur sakit lantaran perbuatan Angie. Lantas benarkah jika Ayu telah mengalami KDRT sejak menjadi istri Angie? Dan apa kata Hotman Paris Hutapea sarjana hukum selaku kuasa hukum Angie mengenai hal ini? Ada satu dua ya perbuatannya yang sangat menyakitkan hati Ayu ya, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Itu sangat membekas di hati Ayu ya. Angie tidak begitu peduli soal apakah dia digugat cerai atau tidak. Tapi yang jelas dari segi tanggung jawab seorang laki-laki, tanggung jawab seorang suami, dia telah berusaha melakukan. Kalau soal cerai, aduh, untuk cowok ganteng spesies seperti si Angie, bisa dapat 12 penyanyi dangdut tiap minggu. Ayu memang tidak mau kompromi soal alasan mengapa dia akan menggugat cerai Angie. Namun melalui kuasa hukumnya, Ayu menjamin jika ia tidak akan mempersoalkan harta gonogini. Sejatinya, Angie hanya mempermasalahkan soal haknya sebagai ayah dari si jabang bayi. Bahkan Hotman Paris Hutapea akan mengambil tindakan hukum jika nama Angie tidak disertakan dalam pembuatan akta kelahiran putri pertamanya. Angie nggak usah khawatir ya. Kalau toh pun kita ajukan gugatan cerai, kita tidak akan mempermasalahkan masalah harta. Ayu hanya butuh ketenangan, Ayu hanya butuh perceraian itu sendiri dan hak asuh anak ada di dia. Jadi Ayu tidak akan menuntut lebih. Yang mau saya tanyakan adalah di dalam akte kelahiran ditulis siapa nama orang tua itu anak. Kalau sampai nggak ditulis nama bapaknya, berarti yang rugi adalah anak itu sendiri. Dia nanti akan kesulitan dalam memproses, dia punya surat menyurat, surat ijazah sekolah dan sebagainya.
Oke? Dan juga NG kalau mau, dia bisa menempuh upaya hukum. Ngapain kita harus mikir-mikir pusing, capek deh. Udah yang penting Ayu sehat, anak cucu ayah sehat. Itu. Sampai hari ini, Ayu memang telah mengultimatum Angie untuk tidak menemui ia dan putrinya. Sebesar apapun Angie akan memberikan hadiah, tidak akan mengubah keputusan Ayu Rosmalina. Hasrat Angie untuk bisa bertemu dengan Ayu dan anaknya justru dipertanyakan oleh Ayu dan orang tua Ayu. Ayu sendiri sejak melahirkan putrinya belum menempati rumah orang tuanya di kawasan Depok, Jawa Barat. Entah sampai kapan Ayu dan sang bayi akan terus sembunyi dari kejaran Angie. Dari segi aspek apapun, anak membutuhkan bapaknya. Hanya dari segi surat menyurat akte kelahiran maupun masa depannya itu perlu jelas siapa nama orang tuanya. Kalau itu dibuat sekarang tidak benar, maka yang rugi anak itu sendiri. Jadi tolong jangan sampai itu terjadi. Kami tidak menuduh, tapi jangan sampai terjadi. Sekarang Ayu balikin, kenapa baru sekarang kan gitu ya, sakitnya Ayu itu dia nggak pernah merasakan kan. Sekarang baru nyari-nyari kenapa, kemana aja kemarin kan gitu. Dari sekarang ya, itu aja nanti keputusan semua dari Ayu. Katanya surga itu kan di bawah telapak kaki ibu. Itu aja. Saya mengandung, saya yang perawatnya dari awal sampai anak saya lahir seperti sekarang. Jadi saya nggak butuh yang namanya lihatan dari siapapun itu. Selama masih di dalam perut, tidak ada rasa peduli. Sekarang anak saya udah keluar, pengen ngeliat. Nggak semudah itu. Di saat gembar-gembor jika Ayu akan segera menggugat cerai Angie, terpetik kabar jika ayah Ayu akan menjual mobil hasil jerih payah Ayu sebagai biduan. Lantas benarkah jika aksi jual mobil ini untuk menutupi biaya persalinan Ayu kemarin serta untuk membayar pengacara? Bukan, dari dulu gue emang karena kebanyakan gak ada yang bawa tuh mobil. Bukannya ayah menjual buat bawa pengacara. Demi Allah, ayah berhadapan langsung. Ayah nggak butuh untuk tanyain aja, bukan buat, ya mudah-mudahan sih emang kalau jadi itu juga kalian aja. Ayo mau ganti mobil, tahu nggak? Bukan enggak, pengeluaran kemarin cukup banyak kok. Alhamdulillah rezeki Ayu banyak ya. Alhamdulillah enggak. Karena kita mau jual emang dari dulu sih ya, insya Allah. Ya ini mah kebetulan aja kali ya. Emang dari kemarin gue emang Ayu mau jual kok satu banyak tuh mobil. Pas ngapain, siapa yang bawa ya? Terima kasih pemirsa Seleb on Cam atas kesetiaannya untuk tetap bersama kami yang akan mengupas kisah dan kehidupan publik figur secara mendalam. Nama Vicky Prasetyo kembali membuat berita. Walaupun tangan dan kakinya terpasung di balik lembaga pemasyarakatan Bula Kapal Bekasi, rupanya tak mengurangi rasa percaya dari Vicky. Lihat saja saat ia menghadiri sidang cerai dengan Rama Nuraini di Pengadilan Agama Bekasi kemarin, sosok Vicky jauh dari statusnya sebagai narapidana. Gayanya yang perlente harmonis dengan senyumnya yang terus mengembang. Hadirnya Vicky di sidang perceraiannya ini kabarnya telah mendapat izin dari pengurus LP Bula Kapal. Saya pamit ya, mohon doanya semuanya. Kita jangan menjadikan penjara sebagai suatu kesuraman ya, walaupun secara fakta dan nyata seperti itu orang beranggapannya. Saya nyaman kok dimanapun, saya harus ikhlas dan bertanggung jawab atas segala bentuk yang Tuhan berikan saat ini. Walaupun kliennya saya sendiri sebagai tergugat di penjara, bagaimana caranya saya bisa merampas kemerdekaan saya. Walaupun secara retorika saya sedang dikurung dalam sebuah teralis benci dan teralis penjara yang begitu hebat. Dan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan gentleman, saya harus akhiri rumah tangga saya bukan dengan telepon, bukan dengan penyampaian kata kepada siapapun. Saya harus datang melihat wajah istri saya, karena sikap dan kristalisasi keringat dia ya harus saya hargai selama dia mendampingi saya sekian lama. Saya tidak pernah menyalahkan keadaan. Saya tidak pernah menyalahkan iblis sekalipun atas keterpurukan dan ketersudutan yang saat ini menghampiri saya. Saya hanya menyalahkan diri saya yang mengindoktrinisasi pembodohan sikap saya, yang menjadikan hawa nafsu
nafsu sebagai penguasa hati dan pengendali pikiran saya. Bukan Vicky namanya jika tak mampu mengolah kata. Meski mengaku sedih lantaran rumah tangganya yang sudah berumur 9 tahun harus berakhir di ruang sidang, toh Vicky tetap yakin jika Rama tak akan sanggup melupakan dirinya. Rama sendiri tak menampik jika kandasnya rumah tangga mereka disebabkan banyak